maju bersama satu harapan kita. Hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya. Yesus jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat pagi bagi kita semuanya. Kita bersyukur boleh mengadakan lagi perayaan Ekaristi di tempat yang kudus ini. Kemarin kita sudah mengadakan jalan salib, banyak bermenung tentang kualitas-kualitas dari Tuhan Yesus yang patut kita teladani dalam hidup ini. Walaupun ada rasa capai, tapi buah-buah rohani yang kita dapatkan lewat jalan salib di tempat-tempat kudus, di mana 3 gembala mendapatkan penampakan dari Bunda Maria. Baiklah, di awal perayaan Ekaristi ini, kita menyesali segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak merayakan Ekaristi yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa secara khusus bagi kelancaran perjalanan ziarah kita ke tempat selanjutnya, ke Salamanca dan juga Burgos. Semoga Tuhan memberkati perjalanan ziarah kita. Allah Bapa Maha Pengasih, melalui Yesus Kristus Engkau menyelenggarakan hidup kami. Semoga kehendak-Mu menjadi satu-satunya pegangan hidup kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan darah yang fana, dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah.
karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Haleluya, 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 haleluya. Putra manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok
diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum, dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi sekali lagi. Kita pada hari ini bermenung tentang kepemimpinan dalam kekatolikan, kekristenan yang diwariskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di Indonesia kita baru saja mengadakan pesta rakyat pemilihan umum. Orang berlomba-lomba menjadi pemimpin, dan itu tidak terjadi dalam kongregasi. Kita tidak berlomba-lomba jadi provinsial. Kita tidak berlomba-lomba untuk jadi piko atau pimpinan komunitas. Atau ada yang berlomba-lomba? Tidak, tidak ada. Tidak ada yang suka jadi pemimpin. Tetapi dalam sebuah kongregasi pasti membutuhkan pemimpin yang mengarahkan, yang mengorganisir seluruh kegiatan bersama demi kebaikan bersama, bonum commune. Dan bacaan Injil pada hari ini menjadi inspirasi bagi kita, para pemimpin. Kita dalam level kita masing-masing pasti jadi pemimpin. Ada yang terkenal seperti Petrus, ada yang kurang disebutkan dalam kehidupan bersama, tapi dia pemimpin dalam skala kecil. Intinya kita semua pemimpin. Pertama-tama bagi diri sendiri, kemudian dalam pelayanan kepada sesama kita. Dan yang menarik adalah bahwa pemimpin dalam kekristenan adalah kepemimpinan yang dilandasi oleh semangat Yesus sendiri. Pemimpin menjadi hamba, menjadi hamba. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ketinggian seseorang bukan ditentukan oleh kemampuan banyak hal, tetapi oleh sikap. In English, the ability of someone not based on the aptitude, but on the attitude. Do you speak English? So, for altitude, someone bigger, not on aptitude, but attitude. Bukan soal kemampuan-kemampuan, tapi sikap kita.
sikap yang dalam Injil pada hari ini ditekankan sikap yang senantiasa siap untuk merendah, siap melayani. Dalam kepemimpinan zaman saat ini, orang sering berpikir mengenai organisasi yang baik, visi yang baik, kemampuan leader yang baik. Tetapi seni memimpin yang baik seharusnya bagi kita adalah semangat Yesus. Dan saya menggarisbawahi tentang 3H untuk kita. 3H, humility, humanity, and sense of humor. Menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki kualitas kerendahan hati, humility, dan memperhatikan orang lain, kebaikan orang lain, supaya orang lain juga bisa hidup, humanity, supaya orang lain juga diangkat. Jangan sampai ketika kita menjadi pemimpin, kita kancing mati, orang bilang kancing mati, supaya saya punya posisi tidak bisa digeser. Banyak orang susah untuk pindah, misalnya Romo-Romo ini, bukan suster-suster ya, Romo-Romo susah pindah, karena berpikir, saya masih ada proyek. Kalau tidak ada saya, tidak bisa jalan. Saya belum bisa pindah. Seperti itu, padahal itu hanya alasan. Orang tidak mau rendah hati dan orang tidak memperhatikan sikap humanity itu, kemampuan humanity itu. Dan saya tambahkan hal yang terakhir tadi, humor. Masih ingat atau pernah dengar Paus Fransiskus selama 50 tahun ini dia senantiasa setiap malam berdoa untuk selera humor yang baik. Doa dari Santo Thomas Morus. Nanti bisa lihat di internet doa selera humor yang baik. Kalau selama ini kita jadi pemimpin, kita muka tegang terus, malam-malam baca doa selera humor yang baik dari Santo Thomas Morus sebagaimana diteladankan oleh Paus Fransiskus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti ini. Inilah hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Penyayang, melalui persembahan ini kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah menebus kami. Semoga kami tekun melayani sesama kami sebagai persembahan pujian bagimu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami mewartakan kemuliaan-Mu yang terpantul pada wajah para kudus-Mu, terutama pada Santa Perawan Maria, dengan mengembangkan lagu pujian, sebab seluruh bumi dan segala zaman menyaksikan karya agung dan belas kasih-Mu. Ketika Engkau memilih Santa Perawan Maria, hamba-Mu yang bersahaja, lewat dia Engkau menganugerahkan kepada kami penyelamat umat manusia, yakni Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, laskar malaikat bersembah sujud memuji Dikau, maka perkenankanlah kami menggabungkan suara bersama mereka dan dengan suka hati berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib
dan kebangkitan-Mu. Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yosef, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami,
tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Salam damai. Salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup." Inilah roti hidup itu. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Kami umat-Mu, kawanan domba gembalaan-Mu, hendak bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan mewartakan pujian-Mu turun-temurun. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan alam semesta bagi kami sebagai sumber keselamatan. Semoga berkat kurban kudus ini umat-Mu memperoleh keselamatan abadi. Sebab kami percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus kepala kami akan dialami pula oleh gereja-Mu, tubuhnya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita menutup perayaan Ekaristi ini, kita mengucapkan terima kasih kepada Antonio. Antonio, nous remercions pour votre disponibilité pour nous pendant 2 jours ici. Et vous êtes les bienvenus en Indonésie parce que vous avez beaucoup posé des questions comment en Indonésie. Vous êtes les bienvenus. Moi, je suis avec le groupe de sœurs Ursuline de l'Indonésie. Nous sommes 23 personnes. Donc, vous êtes les bienvenus en Indonésie. Ok. Priez toujours pour nous. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.